A loan from China to support the joint Chinese-Venezuela fund, which will finance infrastructure and economic development. Setelah penangkapan Maduro, presiden sah Venezuela, Trump kini sibuk memamerkan rampasan minyaknya di Venezuela. Dia mengklaim sebagai presiden sementara Venezuela dan akan mengelola minyak negara itu. Sayangnya, ia tidak sadar sedang berdiri di atas bom waktu yang saklarnya dipegang erat oleh tangan dingin Cina. Kita tahu bahwa selang beberapa jam Maduro ditangkap, presiden Venezuela itu bertemu dengan utusan Xi Jinping. Pertemuan ini sangat rahasia, teman-teman. Cina mungkin sudah tahu kalau Maduro bakal ditangkap. Isi pertemuan ini sangat mengejutkan, teman-teman. Kita akan membongkarnya secara detail. Itulah sebabnya saat Cina menonton langkah Trump ini barangkali sambil tertawa. Satu langkah salah dan dolar bukan lagi uang, melainkan sampah kertas. Teman-teman, kali ini saya ajak Anda untuk memahami pertarungan dua raksasa dunia di Venezuela. Saat ini Donald Trump sedang melangkah dengan angkuh menuju ladang minyak Venezuela yang mengira bahwa sedang memanen harta karun. Namun tanpa ia sadari, ia baru saja menginjak ranjau utang yang telah ditanam Cina selama 20 tahun. Jika Anda ingin tahu bagaimana satu tanda tangan di Beijing bisa menghancurkan ekonomi Amerika dalam semalam, Anda harus menyimak analisis ini sampai akhir. Secara geopolitik, Venezuela adalah permata mahkota dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, melampaui Arab Saudi bahkan. Namun, di bawah kepemimpinan Hugo Chavez dan Nicolas Maduro, permata atau emas hitam ini digadaikan kepada Cina. Sejak tahun 2007, Beijing telah mengucurkan lebih dari 60 miliar dolar Amerika Serikat kepada Caracas. Strategi Cina sangat licin, teman-teman. Mereka tidak meminta bunga dalam bentuk uang tunai yang bisa tergerus inflasi. Mereka meminta pembayaran dalam bentuk minyak mentah. Ini adalah diplomasi surat utang yang mengikat kedaulatan Venezuela hingga ke dasar sumur bor minyaknya. Ketika Amerika Serikat mencoba melakukan intervensi militer atau menyita aset minyak Venezuela, Amerika Serikat sebenarnya bukan sedang berhadapan dengan Maduro, melainkan sedang merampok jaminan utang atau aset yang dalam hal ini adalah milik Cina. Banyak orang bertanya, bagaimana mungkin Cina bisa menyerang balik tanpa mengirimkan tentara? Jawabannya, teman-teman, ada pada obligasi Amerika Serikat. Apa itu obligasi Amerika Serikat? Kita akan bahas secara detail sekarang. Bayangkan pemerintah Amerika Serikat adalah sebuah perusahaan raksasa yang butuh uang untuk operasional. Karena mereka tidak punya uang yang cukup, mereka menerbitkan surat utang atau obligasi. Cina adalah pembeli terbesar surat utang ini. Artinya, Amerika sebenarnya berutang ribuan triliunan rupiah kepada Cina. Atau contoh praktisnya seperti ini. Bayangkan Anda adalah pemilik toko sembako. Dalam hal ini Anda adalah Amerika. Anda mengeluarkan banyak kupon belanja atau obligasi kepada seorang pelanggan kaya yang bernama Cina agar dia mampu meminjamkan uangnya kepada Anda. Karena pelanggan kaya ini memegang kupon Anda dalam jumlah yang raksasa, orang-orang percaya bahwa toko Anda stabil. Namun suatu hari Anda menyinggung pelanggan kaya asal Cina tersebut. Sebagai balas dendam, dia tidak perlu memukul Anda. Dia pergi ke depan toko Anda lalu membuang atau menjual murah semua kupon belanja tersebut kepada siapa saja di jalanan. Apa yang terjadi, teman-teman? Pertama, nilai kupon itu pasti anjlok. Orang-orang jadi tidak percaya lagi pada kupon di toko Anda. Yang kedua, guncangan nilai tukar. Karena kupon Anda tidak laku lagi, maka orang kemudian tidak mau lagi menukar uang mereka dengan toko Anda. Dalam hari ini adalah dolar Amerika Serikat. Nilai dolar pun pasti akan jatuh. Yang ketiga, pasti akan terjadi inflasi hebat. Karena nilai uang Anda jatuh, harga barang-barang di dalam toko, beras, minyak, telur, dan lain sebagainya tiba-tiba naik berkali-kali lipat karena uang yang ada tidak lagi memiliki daya beli. Itulah yang dinamakan dengan
inflasi. Inilah nuklir finansial atau nuklir utang yang sedang dijalankan oleh Beijing. Jika Cina melepaskan kepemilikan surat utang Amerika Serikat ke pasar global secara serentak, ekonomi Amerika dipastikan akan runtuh dan mengalami serangan jantung dalam semalam. Selain serangan mata uang, dunia juga akan menghadapi volatilitas komoditas. Apa itu volatilitas? Sederhananya begini teman-teman, volatilitas adalah kondisi di mana harga barang naik dan turun secara ekstrim atau secara serentak dan tiba-tiba dan tidak terduga dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya begini, bayangkan sebuah tempat jual atau tempat lelang ikan. Biasanya harga ikan itu stabil, namun tiba-tiba muncul berita bahwa kapal pengangkut ikan terbesar, dalam hal ini adalah Venezuela, telah dibajak. Dan dua pembeli terbesar, dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan China, sedang berkelahi di depan pintu. Pertama, pembeli pasti akan panik teman-teman. Mereka tidak tahu berapa harga ikan besok harinya. Lalu karena takut kehabisan, orang mulai membeli dengan harga yang gila-gilaan. Akibatnya harga pasti akan melambung. Sesaat kemudian muncullah berita bohong. Harga tiba-tiba jatuh. Harga anjlok. Kondisi naik turun drastis ini membuat pabrik-pabrik di seluruh dunia tidak bisa menghitung biaya produksi. Akibatnya ekonomi lumpuh karena semua orang takut untuk mengambil keputusan. Intervensi Amerika di Venezuela bukan sekadar upaya menegakkan demokrasi. Ini adalah upaya putus asa dari Washington untuk mempertahankan doktrin Monroe, yakni sebuah kebijakan abad ke-19 yang menyatakan bahwa belahan bumi barat adalah halaman belakang Amerika yang tidak boleh disentuh kekuatan asing, dalam hal ini termasuk Amerika Latin. Namun realitas geoekonomi saat ini menunjukkan bahwa halaman belakang tersebut telah dibeli oleh Tiongkok. China tidak menggunakan mesiu, tidak menggunakan senjata, mereka menggunakan infrastruktur. Dengan skema pembangunan infrastruktur seperti yang terjadi dalam Belt and Road Initiative, China telah menanamkan pengaruhnya di pelabuhan, tambang, dan jaringan listrik Amerika Latin. Ketika Trump mencoba masuk dengan sepatu lars militernya, ia tidak hanya menginjak tanah Venezuela, ia sedang menginjak properti investasi China. Yang paling berbahaya bagi Amerika adalah percepatan dedolarisasi. Selama ini minyak dunia dijual dalam dolar atau yang sering kita dengar dalam sebutan petrodolar. Venezuela didukung oleh China dan Rusia mulai mencoba menjual minyaknya menggunakan mata uang lain seperti yuan atau mata uang digital. Nah, jika dunia mulai melihat bahwa dolar tidak lagi aman karena digunakan sebagai senjata politik oleh Washington, negara-negara lain akan mengikuti jejak China untuk membuang dolar. Dan inilah yang sedang dipropagandakan oleh BRICS, termasuk Indonesia di dalamnya. Ini adalah ancaman yang paling nyata bagi Amerika. Amerika bisa tetap kuat secara militer, tetapi jika mata uangnya tidak lagi menjadi standar dunia, Amerika pasti akan bangkrut dalam semalam karena tidak bisa lagi mencetak uang untuk membayar utang luar negerinya yang mencapai 34 triliun dolar. Atau dalam hal ini, silakan Anda memiliki peralatan yang canggih, silakan Anda memiliki kapal selam dan pesawat siluman, tapi bensinnya habis. Secara geoekonomi, guncangan di Venezuela juga akan merambat ke negara-negara berkembang. Sebagai negara importir minyak netral, Indonesia akan tercekik jika harga minyak dunia menjadi tidak terkendali akibat volatilitas tadi. Lebih jauh lagi, jika terjadi perang mata uang antara dolar versus yuan, stabilitas rupiah akan terancam di sini. Kita sedang berada di era di mana gajah berkelahi melawan gajah dan kancil pun mati di tengah-tengah. Trump mungkin merasa menang dengan menangkap Maduro atau menguasai kilang minyak di pantai Caracas. Namun dalam permainan catur jangka panjang, Beijing telah menempatkan Amerika dalam posisi skakmat secara finansial. Menurut saya, China tidak perlu memenangkan perang secara fisik di hutan Venezuela. Mereka cukup menunggu Amerika kelelahan secara ekonomi akibat inflasi dan beban utang yang mereka ciptakan sendiri. Yang jelas dunia sedang menyaksikan pergeseran tektonik besar-besaran. Kekuatan militer mungkin masih berada di tangan Washington, tapi kendali atas detak jantung ekonomi global perlahan namun pasti telah berpindah ke timur jauh, dalam hal ini adalah China. Venezuela hanyalah pemicu dari ledakan besar yang akan menata ulang urutan dunia.
Saya pun menjadi bertanya-tanya teman-teman, apakah Amerika akan mundur dan mengakui kekalahan mereka ataukah mereka akan memaksakan kehendak dan memicu kiamat finansial global. Hanya waktu yang akan menjawab, namun yang pasti ranjau itu sudah terinjak dan yang pasti Indonesia harus bersiap-siap.